Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 11. Di sini kami akan memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Ekonomi Mikro. Dosen pengampu Ibu Dr. Dwi Hasniani, MPD, dan Ibu Dian Eka Almeda, SPD, MPD. Baiklah, di sini kami akan membahas kasus permasalahan tentang biaya produksi, yang dimana kasusnya adalah larangan pengecer gas LPG 3 kg. Biaya produksi pada dasarnya adalah dana atau modal yang harus dikeluarkan oleh suatu perusahaan selama mengelola bahan baku untuk menghasilkan suatu produk yang akan dipasarkan. Oleh karena itu, biaya produksi ini sudah pasti dikeluarkan dalam kegiatan produksi suatu perusahaan. Biaya yang dikeluarkan ini nantinya akan dijadikan suatu bahan patokan untuk menentukan harga jual, yang dimana prosesnya ini dengan mengakumulasikan seluruh biaya produksi dan kemudian digabungkan dengan biaya yang lainnya hingga kemudian ditentukan harganya. Selain itu juga biaya produksi digunakan untuk menganalisis dan mengevaluasi keuntungan dan kerugian dari penjualan suatu produk. Saya di sini dengan seorang narasumber, yaitu ibu yang seorang penjual gas yang bernama Ibu Sari. baiklah Bu, kami di sini akan menanyakan berapa sih anggaran ibu tuh kalau ambil dari agen, terus ibu dapat, terus ibu jual itu berapa Bu? Kalau dari agen 18, yang jual 22 aja itu. Agen itu beda. Terus itu tuh sekarang tuh harga dari yang sebelum naik tuh sama yang sekarang bedanya berapa ribu? Bedanya 2000 bedanya. Oh, beda 2000 ya Bu. Kayak apa sih tanggapan ibu kalau misalnya kalau ini lama terjadi, gas ini mahal dan juga sulit didapatkan Bu? Ya otomatis penjualannya lah agak susah. Kalau misalnya ini ya gas lancar kan tak susah ibarat cek itu penjualannya tuh. Jadi kan lagi agak dipersulit cek itu, jadi agak susah nak jual gas tuh. Berarti itu tuh juga apakah dari tempat agennya tuh ibu sulit dapatkan atau ibu tinggal ambil aja gitu? Dari agen itu susah. Karena kan kita kan ibaratnya agen yang nentukan, misalnya dikasih satu ya satu cek itu. Kalau kita dikasih dua tidak banyak. Cuma jadi kalau di stok jual ada sehari satu atau dua masuk cek itu. Terima kasih ya Bu sudah mau kami wawancarai. Contoh perhitungan kasus. Biaya tetap total yang dikeluarkan oleh agen gas LPG bernilai 18.000. Biaya berubah total pada berbagai tingkat produksi adalah seperti yang ditunjukkan dalam tabel di bawah ini. Nah, teman-teman bisa melihat di bawah ini ada tabel jumlah produksi dan biaya berubah total. Dan tugasnya itu adalah hitunglah dari kelima biaya ini: biaya total, biaya marginal, biaya tetap rata-rata, biaya berubah rata-rata, dan biaya total rata-rata. Dan juga buatlah kurva. Yang pertama itu ada kurva biaya tetap, biaya total, dan biaya berubah total. Dan yang kedua, kurva biaya tetap rata-rata, biaya total rata-rata, biaya berubah rata-rata, dan biaya marginal. Yang pertama, kita mencari biaya total terlebih dahulu dengan menggunakan rumus TC sama dengan TFC ditambah dengan TVC. Biaya tetap total itu sudah kita ketahui sebesar 18.000, dan biaya berubah total tadi sudah diketahui pada tabel di atas atau tabel sebelumnya. Nah, untuk mencari biaya totalnya itu, teman-teman bisa menambahkan dari biaya tetap total ditambah biaya berubah total. Contohnya seperti 18.000 ditambah 22.000 sama dengan 40.000. 18.000 ditambah 44.000 sama dengan 62.000. 18.000 ditambah 60.000 sama dengan 78.000. Dan begitu pula seterusnya untuk mencari dari biaya total tadi.
Untuk mencari biaya marginal yang kedua itu menggunakan rumus MC sama dengan delta TC dibagi dengan delta Q. Jumlah produksi kan sudah diketahui nih tiganya teman-teman. Lalu kita langsung saja masukkannya seperti rumus di atas. 1 dibagi 40.000 sama dengan 40.000. Kemudian 2 atau TC2 atau Q2 dikurang Q1 dikalikan 1. Kemudian TC2 dikurang TC1 atau 62.000 dikurang 40.000. Lalu dibagi dengan 22.000 dibagi dengan 1. Dapatlah hasil 22.000. Mohon maaf, itu yang di tabelnya salah. Kemudian 3 dikurang 2 atau Q3 dikurang Q2. Dan TC3 dikurang TC2. 78.000 dikurang 62.000 dapatlah hasilnya 16.000. Nah, 16.000 tadi kita bagikan 1 sama dapatlah hasilnya 16.000. Selanjutnya untuk mencari 6 dikurang 3 sama dengan 3. Lalu 138.000 dikurang 78.000 dapatlah hasilnya 60.000. Kemudian 60.000 dibagi 3 sama dengan 20.000. Selanjutnya 8 dikurang 6 sama dengan 2. Lalu 173.000 dikurang 138.000 dapatlah 35.000. 35.000 dibagi 2 sama dengan 17.500. Selanjutnya 15 dikurang 8 sama dengan 7. Lalu 268.000 dikurang 173.000 sama dengan 95.000. 95.000 dibagi 7 dapat hasil 13.571.000. Lalu 22 dikurang 15 sama dengan 7. 293 dikurang 268 dapat hasilnya 25.000. 25.000 dibagi 7 dapat hasilnya 3.571. Untuk mencari yang ketiga itu ada biaya tetap rata-rata dengan menggunakan rumus AFC sama dengan TFC dibagi Q. Nah, ini cukup simpel ya teman-teman kalau bagian yang ketiga ini. Tadi kan biaya tetap totalnya sudah diketahui pada awal soalnya dan jumlah produksinya juga. Teman-teman bisa langsung saja membagikannya seperti 18.000 dibagi 1 sama 18.000. 18.000 dibagi 2 sama dengan 9.000. 18.000 dibagi 3 sama dengan 6.000. 18.000 dibagi 6 sama 3.000. 18.000 dibagi 8 sama dengan 2.250. 18.000 dibagi 15, 1.200. 18.000 dibagi 22 sama dengan 818. Untuk mencari yang nomor 4, biaya berubah rata-rata, kita menggunakan rumus APC dibagi sama dengan TPC dibagi Q. Berhubungan kita sudah diketahui jumlah produksinya itu pada awal dan juga biaya berubah totalnya sudah diketahui. Nah, teman-teman bisa langsung saja memasukkan rumusnya. Seperti pada rumusnya dibagi ya. 44.000 dibagi 2 sama dengan 22.000. 60.000 dibagi 3 sama dengan 20.000. 120.000 dibagi 6 sama dengan 20.000. 155.000 dibagi 8 sama dengan 19.375. 250.000 dibagi 15 sama dengan 16.666. Lalu dan terakhir 275.000 dibagi 22.000 dapatlah 12.500. Cukup simpel kan teman-teman untuk mencari biaya berubah rata-rata. Dan yang terakhir nomor 5 untuk mencari biaya total rata-rata dengan menggunakan rumus AC sama dengan AFC ditambah AVC. Nah, AFC tadi kan sudah diketahui nih pada soal yang ketiga dan AVC juga APC juga sudah diketahui pada soal nomor 4. Jadi teman-teman kita langsung saja memasukkannya. Biaya tetap rata-rata AFC-nya ada 18.000, 9.000, 6.000, 3.000, 2.250, 1.000, 1.200 dan 818. Dan biaya berubah rata-ratanya ada 22.000, 22.000, 20.000, 20.000, 19.375,
16.666, 12.500. Nah, kita langsung saja ya untuk menambahkannya. 9.000 ditambah 22.000 sama dengan 31.000. 6.000 ditambah 20.000 sama dengan 26.000. 3.000 ditambah 20.000 sama dengan 23.000. 2.250 ditambah 19.375 dapatlah 21.625. 1.200 ditambah 16.666 sama dengan 17.866. Dan yang terakhir, 818 ditambah 12.500 dapatlah hasilnya 13.318. Nah, teman-teman cukup simpel bukan untuk mencari biaya total rata-rata dengan menggunakan rumus AC sama dengan AFC ditambah AVC. Nah, untuk mencari kurva TFC, TWC, dan TC, kita itu memasukkan jumlah produksinya dulu atau input pada kurva bawah atau garis horizontalnya, dan untuk outputnya itu kita perkiraan saja sebesar 300.000. Nah, untuk garisnya itu TC dan TPC-nya itu TC-nya itu di bagian atas ya teman-teman. Saya lupa menuliskannya, dan di bawahnya itu ada TPC. Nah, garis TC dan TPC ini salinglah berhubungan teman-teman. Kalau garis TFC dia sejajar karena tadi sudah biaya berubah totalnya sudah ketahui kan sebesar 18.000, makanya dia sejajar seperti itu. Dan kedua, kita mencari kurva AFC, APC, MC, dan AC. Nah, bisa dilihat kan teman-teman, kurva AC, APC, dan MC itu berhubungan, yang dimana kurva ini atau garis dimulai dari harga yang tertinggi 40.000, kemudian dia lalu turun seiring berjalannya waktu. Nah, sedangkan kurva AFC dia sama saja dari harga tertinggi dan menurun, akan tetapi garisnya tidak berhubungan dengan APC, AC, dan MC. Yang pertama yaitu dengan mengubah status pengeceran menjadi subsidi pangkalan, diharapkan distribusi gas bersubsidi dapat berjalan lancar dan terhindar dari penyalahgunaan. Oke, solusi yang kedua itu ada pengecer yang kini berstatus stub pangkalan akan dibekali dengan atau mendownload aplikasi Pertamina yang bernama Merchant Apps di Google Play Store. Aplikasi ini memungkinkan untuk para pengecer mencatat data pembeli, jumlah tabung gas yang dibeli, serta harga jualnya. Melalui aplikasi tersebut, pengecer bisa mencatat siapa yang membeli, berapa jumlah tabung gas yang dibeli, hingga harga jual dari tabung gas tersebut. Yang ketiga, untuk memastikan distribusi gas LPG 3 kilo tetap tepat sasaran, masyarakat diwajibkan membawa kartu tanda penduduk seperti KTP atau KK saat membeli supaya niat dan oknum yang tidak sesuai dengan arahan tujuan daripada subsidi ini terjadi lagi. Terima kasih sudah menonton video kami sampai akhir dengan video materi terkait biaya produksi dengan kasus permasalahan larangan pengeceran gas LPG 3 kg, stop penyalahgunaan gas LPG 3 kg bersubsidi bukan untuk disalahgunakan.